Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai ballistic range, trajectory, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Bagaimana dengan konten kemarin mengenai rahasia di balik power dan kecepatan dalam menumbangkan target buruan. Konten tersebut berisikan materi balistik yang cukup kompleks. Namun setelah Anda menontonnya dengan seksama dan mungkin berulang-ulang, pastinya akan mendapatkan inti dan manfaat dari video tersebut, bukan? Apakah dengan mempelajari dan memahami video tersebut, Anda semua akan menjadi penembak yang baik? Itulah pertanyaan terbesar. Pada video kali ini, Sniper Ngapak akan memfokuskan pembahasan mengenai gaya-gaya yang mempengaruhi kelajuan mimis dan keberadaan konsep ballistic coefficient. Semua hal yang telah dijelaskan pada video sebelumnya akan bermuara pada perkiraan jarak atau jangkauan balistik. Disebut juga ballistic range dan lintasan terbang mimis atau trajectory. Informasi ballistic coefficient mimis yang akurat akan memberikan perkiraan yang akurat atau setidaknya mendekati akurat dari kedua hal itu. Dalam menentukan ballistic range dan trajectory ini, kita akan menggunakan bantuan kalkulator balistik. Kalkulator balistik yang digunakan adalah Chairgun Pro yang banyak mendapatkan ulasan positif oleh para penggunanya. Bagi Anda pemula, pastinya menginginkan menembak target buruan sekali tembak langsung tumbang, bukan? Dan prinsip tersebut harus ditanamkan dari pertama kali berangkat berburu, sehingga Anda tidak akan membiarkan target kabur setelah Anda melihat dan menembaknya. Harus one shot one kill tanpa ada yang meleset, karena meleset pada tembakan pertama berarti kehilangan total. Tidak seperti kertas target yang diam dan akan berada pada tempat yang sama, makhluk hidup akan muncul dari mana saja dan akan melarikan diri bila tembakan kita meleset maupun tidak mengenai bagian titik vitalnya atau kill zone. Tidak ada kesempatan kedua bagi senapan yang kita pakai, karena waktu untuk memompa dan memasukkan mimis cukup bagi hewan buruan melarikan diri. Setelah memiliki senapan yang akurat, mengetahui jangkauan efektif senapan dan lintasan adalah modal penting untuk mencapai one shot one kill. Banyak pemula yang bertanya-tanya kepada teman, senior, dan penjual, berapa jauh jarak akurasi tembakan senapan yang akan dibeli. Biasanya penjual senapan dengan meyakinkan menjawab grouping rapat pada jarak 10 meter untuk senapan pair atau pegas dan senapan uklik. Kemudian untuk PCP jarak 30 meter grouping rapat. Apakah benar seperti itu? Pastinya tergantung para penjual yang memberikan grouping akurasi setiap masing-masing senapan yang mereka jual. Sehingga Anda juga harus pintar-pintar memilih penjual yang mau memberikan video hasil uji akurasi ketika Anda membeli senapan. Contohnya toko online Sniper Ngapak yang memberikan hasil video tes akurasi senapan ketika pembeli membeli senapan idamannya, serta memberikan saran mimis yang tepat dan cocok dengan laras senapan, sehingga pembeli tidak kesulitan untuk mencari mimis yang cocok. Untuk Anda yang ingin membeli unit full set, silahkan bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang tertera pada video. Anda juga bisa membeli aksesoris seperti teleskop, laser, tas, peredam, keyboard, dan berbagai macam mimis serta aksesoris lainnya. Kembali lagi ke materi, ballistic range sendiri adalah cakupan jarak yang diukur dari saat suatu proyektil diluncurkan atau dari ujung laras hingga akhirnya berhenti. Supaya lebih mudah dibayangkan, masukkan data sebuah senapan yang mampu meluncurkan mimis RWS Superdome kaliber 177 dengan berat 8,3 gram dengan kecepatan di ujung laras atau muzzle velocity sebesar 700 fps dan ballistic coefficient diketahui 0,013. Kecepatan ini mudah didapatkan pada senapan Sub-Tiger long barrel true glow standar pompa 6 kali atau Canon 737 longboard, bisa juga dipakai dengan Jawara Tiger V5. Mimis RWS Superdome ini masih melaju di atas 160 yard atau lebih dari 150 meter. Apakah senapan uklik tersebut mampu untuk sampai pada jarak di atas 150 meter? Bagaimana jika maksud pertanyaannya adalah jarak maksimal senapan ini untuk membunuh hewan buruan? Jika kita konversikan grafik di atas dalam grafik hubungan energi kinetik dengan jarak yang ditempuh mimis, maka akan didapati grafik sebagai berikut. Sebuah mimis kaliber 4,5 mm dapat menembus kulit manusia pada energi sekitar 3,81 hingga 8,38 Joule. Ditunjukkan dalam grafik berat mimis RWS Superdome, kita masih dapat menembus kulit manusia sampai jarak 60 meter dan bahkan lebih jauh lagi bila hanya sekedar menembus kulit hewan kecil seperti tikus, kelelawar maupun burung kecil. Inikah yang dimaksud dengan jarak tembak maksimal pada senapan uklik seperti contoh yang di atas? Yakinkah Anda dapat mendapatkan seekor burung pada jarak 60 meter? Sebuah senapan Sub-Tiger long barrel true glow standar dengan menggunakan mimis RWS Superdome dapat membentuk grouping sebesar 11,4 mm pada jarak 30 meter dengan menggunakan sandaran senapan.
Artinya pada jarak 30 meter tersebut Anda berpeluang mengenai sasaran dalam area berdiameter 11,4 mm. Sedangkan diketahui bahwa untuk peluang menjatuhkan sasaran hewan buruan dalam satu kali tembakan Anda harus mengenai kill zone-nya. Bergantung pada ukuran hewan buruan tersebut, kill zone pada hewan kecil small game animal biasanya berukuran sekitar 1 inci. Jika Anda menggunakan uklik untuk kepentingan berburu hewan kecil, jarak paling jauh di mana senapan Anda masih mampu menghasilkan diameter grouping sebesar 1 inci. Dan lebih baik lagi jika grouping itu didapatkan dengan posisi offhand atau senapan ditembakkan tanpa disandarkan, hanya dipegang dengan kedua tangan. Berlanjut pembahasan mengenai trajectory. Salah satu kegunaan lain mengetahui ballistic coefficient suatu mimis adalah untuk memperkirakan lintasan terbang atau trajectory mimis tersebut. Sekarang mari kita gunakan skenario sebelumnya pada grafik hubungan ketinggian terhadap jarak tempuh mimis yang kita gunakan. Seperti yang kita tahu, suatu proyektil memiliki lintasan yang berbentuk parabolik. Bagaimana informasi yang sudah dibahas tadi dapat berguna bagi kita? Banyak para hobi menembak dan berburu pastinya menembak dengan bantuan sebuah teleskop senapan atau rifle scope. Dengan bantuan alat ini, kita dapat menentukan titik bidik atau aim point yang lebih pasti karena gambaran objek yang dibentuk oleh rifle scope ini mengalami pembesaran dipadukan dengan kualitas rifle scope dan mounting yang baik. Maka titik bidik tembakan akan selalu berada di tempat yang sama. Dalam hubungannya dengan penggunaan trajectory, penggunaan teleskop sangat bermanfaat dikarenakan ketika kita hendak menembak sebuah sasaran hidup dengan kill zone yang berdiameter 1 inci atau sekitar 2,54 cm, kita bisa melakukan zero untuk rifle scope pada jarak 20 meter. Maka bila kita masukkan ke dalam grafik hubungan antara point of impact, titik tumbukan proyektil, dengan jarak tempuh proyektil, akan kita mendapatkan gambaran sebagai berikut ini. Dari grafik di atas diketahui kita akan memiliki peluang untuk mengenai kill zone sebesar 1 inci dari sasaran tersebut pada jarak 9,6 sampai 26,1 meter. Point blank range atau cakupan jarak tembak untuk mengenai daerah sasaran tanpa menyesuaikan sudut elevasi senapan, dan seperti diketahui diameter grouping yang kita dapatkan menggunakan mimis RWS Superdome pada jarak ini cukup rapat, yaitu di bawah 1 inci. Maka kita memiliki peluang yang sangat baik pada jarak tembak ini. Namun, masalah timbul apabila kita harus menembak sasaran yang berada pada jarak yang berbeda-beda. Telah kita bahas sebelumnya bahwa menembak sasaran hidup tidak semudah menembak kertas target. Sasaran hidup dapat muncul dari mana saja, dan tentunya bila kita harus melakukan zero terus-menerus pada berbagai jarak, kita akan kehilangan waktu untuk mengenai sasaran. Ada beberapa strategi untuk mendapatkan point blank range atau PBR yang cukup lebar. Di antaranya adalah yang pertama, menciptakan kecepatan mimis setinggi mungkin. Hal ini berkaitan dengan usaha menciptakan trajektori sedatar mungkin. Dengan trajektori yang datar, dapat dibayangkan mimis akan berada dalam PBR lebih lama dan lebih jauh. Usaha ini dapat dikerjakan dengan menambahkan jumlah pompa, namun dapat berakibat kelelahan dan mengurangi usia pakai senapan. Menambah kecepatan juga dapat melibatkan usaha modifikasi pada jenis senapan yang sama. Berarti lebih banyak hal teknis dan biaya untuk melakukan modifikasi ini, dan biasanya hasil modifikasi akan merubah keseluruhan karakter bawaan senapan. Dan perlu diingat, kecepatan mimis memiliki batas, yaitu kecepatan suara atau subsonik. Melewati batas ini akan menyebabkan akurasi menderita. Yang kedua adalah menggunakan mimis seringan mungkin. Intinya usaha ini sama dengan poin di atas, yaitu dalam rangka menciptakan trajektori sedatar mungkin. Namun kelemahan menggunakan mimis yang lebih ringan adalah ballistic coefficient yang dimiliki akan semakin kecil. Seperti disinggung pada video sebelumnya, pada drag coefficient yang sama, ballistic coefficient berbanding lurus dengan massa proyektil dan berbanding terbalik dengan kuadrat kalibernya. Penurunan ballistic coefficient akan menyebabkan penurunan kecepatan yang lebih cepat akibat air drag, sehingga mimis akan lebih cepat kehilangan energi kinetik yang dibutuhkan untuk melakukan penetrasi terhadap sasaran. Yang ketiga adalah memanfaatkan pengetahuan trajektori dan melakukan penyesuaian rifle scope. Dengan pengetahuan terhadap trajektori suatu mimis, kita dapat meminimalkan usaha memompa, memodifikasi, dan mengganti mimis. Dikatakan suatu rifle scope dapat di-zero pada lebih dari satu titik dari trajektori. Pada video sebelumnya mengenai bagaimana cara menguji sebuah ketahanan serta fungsi teleskop untuk melakukan zero pada jarak 15 meter, maka mimis akan memiliki point of impact atau POE di pusat retikel pada jarak 15 dan 30 meter dan menghasilkan PBR pada jarak 8,1 hingga 33,1 meter. Cakupan jarak kurang dari 25 meter.
Hal ini lebih menguntungkan daripada point blank range atau PBR sejauh 16,5 meter menggunakan jarak 0-20 meter dari senapan yang sama, usaha memompa yang sama, dan mimis yang sama. Hasil yang didapat pun tetap sama karena energi kinetik yang terkandung pada mimis itu masih cukup pada zero yang kedua, yaitu 30 meter. Sebaliknya, hasil yang didapatkan juga akan sama bila kita melakukan zero pada jarak 30 meter atau second zero. Dan ada nilai tambah dengan pengetahuan tentang trajektori ini jika kita memiliki suatu rifle scope yang memiliki reticle mill dot. Dengan memiliki rifle scope jenis ini, kita tidak perlu terlalu mengira-ngira berapa banyak kita harus memompa senapan multi-pump pada jarak yang lebih jauh. Dengan membandingkan point of impact atau POI yang didapatkan terhadap letak dot pada reticle teleskop yang kita pakai, kita tinggal menyesuaikan titik-titik pada berbagai dot yang ada sesuai dengan perkiraan jarak sasaran. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda bisa lihat gambar berikut ini. Tentunya dengan kemampuan memperkiraan jarak bisa menggunakan rangefinder. Teknik menembak yang baik, kualitas senapan dan rifle scope yang baik, serta kombinasi mimis dan laras yang tepat akan membuat kita mampu mencapai jarak yang lebih jauh dengan mempertimbangkan energi kinetik yang dibutuhkan. Pencarian terhadap kemampuan teknik menembak akan lebih menguntungkan daripada berusaha memodifikasi kekuatan senapan yang kita punyai. Jika Anda akan mengupgrade senapan agar lebih baik akurasinya, disarankan yang utama adalah ganti laras yang bagus agar mendapatkan grouping yang lebih rapat pada jarak yang lebih jauh. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi video pembahasan mengenai ballistic range dan trajectory adalah ballistic range coefficient bersama dengan profil mimis dan kecepatan berguna dalam memperkirakan ballistic range dan trajectory sebuah mimis. Ballistic range adalah cakupan jarak yang diukur dari satu mimis proyektil diluncurkan dari ujung laras hingga akhirnya berhenti. Mengetahui ballistic range tanpa mengetahui tingkat akurasi senapan pada jarak tertentu akan kurang bermanfaat. Mengetahui trajektori suatu mimis dapat berguna dalam memperhitungkan point of impact dalam berbagai jarak tembak. Pengetahuan mengenai trajektori dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan rifle scope. Semoga informasi mengenai ballistic range dan trajektori ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng pemberitahuannya agar Anda mendapatkan informasi penting mengenai hobi menembak, berburu, militer, serta tips dan trik dari Sniper Ngapak. Salam satu laras. We'll be right back.